Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju وتطاب الهوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى غمام بوجهه الكريم وصبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مخلوق له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضاء به الهوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى غمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتضاء به الهوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مخلوق له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب
وخسر الخواتيم ويستسقى غمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مخلوق لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah jami' ihwani min anbiya wal mursalin wa awliya wa syuhada wa sallallahu alaihi wa tabi'in wa ulama ilmin wa wasin fi jami'il malik wal karabin wa jami' awliya ila ta'ala masyarakat di lama qurbi para wasan sultan awliya sayyidina qadir jalal ridwan subhanahu wa ta'ala syahid radhiyallahu anhu ma'furin wa sajjati wa sallimatul madhima kullihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semaya al-Fatihah al jami'al kubur minal muslimin simat wal mu'minin wal mu'minat min syarri al maqrib bari wa bari wa sana abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa mu'allimina wa sallallahu fas kalim semua silir baik kalim semua situ bareng kalim semua betul kalim semua silir dan kalim kalim sana saja Jamaludin Ahmad semua saya Jamaludin semua saya Marusal Boy semua saya Abdul Aziz Mansur semua saya Sabil Matajiz semua usaha punya surah azan cuma yang sunlah atau dari semua usaha dari Syekh Abi Abdul Mu'ta Muhammad Abi ala safina yang fi musulikin fikih semua Syekh Allah al-Fadhil Musamir al-Hadiran al-Mu'ta Musamir nafa'ana bihima bi'ulumihima Sayyulillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wal walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi fid dharaini. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelumnya terima kasih buat saudara-saudara teman-teman sekalian yang sudah hadir dan yang belum hadir. Kita bersama-sama doakan, ya, kita bersama-sama doakan agar bisa duduk bersama lagi di majelis ilmu. Gitu. Ya, teman-teman juga jangan sampai lelah untuk mengajak, ya, jangan sampai lelah untuk mengajak. Kebaikan harus tetap berlanjut untuk ditularkan. Ya, kalau yang ngajak aja capek, ya, kalau yang ngajak aja capek, terus gimana nanti, kan gitu kan? Artinya gini, namanya kebaikan itu harus tetap terus disalurkan, harus tetap
terus disalurkan ya. Artinya teman-teman jangan sampai lelah mengajak, jangan sampai lelah mengajak. Kalau teman-teman ngajak aja capek ya kan, ngajak aja capek, artinya kebaikan takutnya ntar berhenti kan gitu kan, berhenti kebaikan, udah nggak ada lagi yang ngajak kan gitu, artinya kebaikan berhenti ya. Tapi yang ngajaknya yang bagus, yang cakep, jangan diancem. Beda ngajak sama ngancem beda. Nggak ada yang ngaku. Ya, diajak baik-baik ya kan, ya, jangan saling menyindir, menyikut ya kan, ngancem dan lain-lain, jangan. Ajak aja, diajak nggak mau ya udah kita tinggal. Waktunya taklim lagi entah dimanapun ya, waktunya taklim lagi kita ajak lagi, nggak mau ya udah kita tinggal, ajak lagi nggak mau tinggal, ajak lagi. Artinya jangan sampai lelah mengajak, apalagi urusan kebaikan kan gitu, apalagi urusan kebaikan. Kalau biasanya kan termasuk salah satu dalil, bukan dalil ya, dalam tanda kutip dalil, dalih dasaran kenapa meskipun belum benar ya kan, meskipun belum benar tapi kita harus tetap membicarakan kebenaran. Kan sering tuh teman-teman bukan orang sini ya kan, nggak tahu orang mana kan, diajak, giliran diajak malah dibilang, lah lu kayak udah bener aja ngomongin gua kan gitu kan. Justru malah ketika kita saling mengingatkan ya, kebenaran itu akan tetap berlanjut, kebenaran itu akan tetap berlanjut, utamanya di poinnya, utamanya di poin yang kita bicarakan gitu. Masalah eksekusinya ya kalem-kalem, nggak bisa langsung kan gitu kan. Contoh gini, contoh aja misalkan Bang jangan nyolong, nyolong itu nggak baik. Meskipun yang ngebilangin ini misalkan sekali dua kali masih nyolong ya kan, tapi poin utamanya adalah bang jangan nyolong, nyolong itu nggak baik. Poin utamanya, poin positifnya masih berkelanjutan, masih mulut ke mulut, telinga ke telinga. Itu yang jangan sampai mati. Begitu juga bang ayo ngaji. Kapan lagi nih kalau bahasanya Bang Abu, mumpung masih ada umur kan gitu ya kan. Ya, poin utamanya adalah ngajak ngaji, artinya ngajak kebaikannya, hal positifnya itu nggak mati, nggak berhenti. Coba nggak ada yang ngingetin lagi, coba nggak ada yang bilang kayak gitu lagi, coba obrolan-obrolan kayak gitu udah nggak ada lagi. Bahkan nggak sedikit orang yang mau datang ke majelis ilmu cuma gara-gara kehabisan alasan, kan gitu kan. Diajak, ya kan? Karena apa? Poin utamanya pertama, karena dia terus dijejali dengan ajakan positif. Artinya poin positif, poin ajakan positifnya tidak pernah mati. Masalah dia eksekusinya kapan? Belakangan. Yang penting poin ajakan untuk melakukan hal positif jangan pernah mati kan gitu. Yes. Nggak usah banyak-banyak lah daripada tambah bingung. Ya. Apalagi kalau kita apalagi kalau kita flashback kemarin kita sempat bicarain ya kan, kalau ngomongin istiqomah itu ngomongin sesuatu yang berat tapi hasilnya bukan main. Terima kasih. Makan ada makan. Ya kan, ibarat kata gini, orang sakit nggak mau minum obat secara kontinu terus menerus, kira-kira cepat sembuh apa enggak kan gitu kan.
Yang namanya sakit kalau mau cepat sembuh, kalau mau sembuh ya minum obatnya terus menerus continue. Ada yang sehari 3 kali, ada yang setiap habis makan, setiap sebelum makan dan lain-lain. Itu salah satu contoh eksekusinya istiqomah. Orang usaha, orang kerja dan lain-lain, kalau mau cepat hasil ya istiqomah kan gitu kan. Kalau nggak istiqomah nggak bakalan ketemu hasil, kemungkinan kecil ya ketemu hasil. Begitu juga urusan ngaji, kalau mau pinter, kalau mau bahkan apalagi sekarang sekolahnya mulai pagi sampai sore, pagi sampai sore gitu kan, pagi sampai sore, pagi sampai sore ya kan. Ada yang seminggu 6 hari, ada yang seminggu 5 hari. Itu contoh kecil ya, salah satu contoh dari eksekusi istiqomah. Coba andaikan sekolah enggak istiqomah, kadang masuk kadang enggak, kadang masuk kadang enggak, kira-kira apa yang mau didapetin kan gitu. Begitu juga urusan ngaji gitu. Sampai ada makalah ya kan, al istiqomatu khairum min alfi karomah. Namanya istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Tahu karomah? Itu tukang nasi uduk di perapatan. Karomah itu semacam gini nih. Kelebihan. Karomah itu kelebihan. Kalau Nabi kan ada mukjizat, ya kan? Kalau Nabi ada mukjizat, ntar kalau tabiin ke bawah itu ada karomah. Para wali itu karomah. Bisa manggil hujan, bisa mindah hujan, bisa ngusir hujan, bisa apalagi. Intinya kalau bahasa kita sakti lah, sakti, ya kan. Ada orang punya 1000 karomah dibanding dengan orang yang mau istiqomah. Alhamdulillah. Santri baru bang ya, boleh kenalan di depan. Ya, terima kasih Cing, terima kasih. Ada orang punya karomah dibanding dengan orang yang nggak punya karomah tapi mau istiqomah. Lebih baik mana? Lebih baik orang yang mau istiqomah. Itu saking hebatnya istiqomah, saking hebatnya istiqomah. Itu. Alhamdulillah. Ya untung aja baru hadir dari tadi kesindir kali. Ya enggak ini apa yang kita bahas di sini enggak ada niatan untuk menyindir siapapun, pihak manapun, organisasi manapun ya. Kita ambil pelajaran positifnya aja, negatifnya kita buang, kita tinggal. Artinya kita berkaca, kita muhasabah. Oh ternyata istiqomah itu gini ya, ternyata istiqomah bagusnya gini ya, ternyata karomah itu dibanding istiqomah itu lebih baik istiqomah ya, dan lain-lain. Kita ambil positif ya, kita ambil poin di situnya, pelajaran di situnya. Nggak ada niatan nyindir Bang Haji apa-apa siapa, nggak ada. Ya, nggak ada niatan nyindir siapapun. Ya. Ya, terima kasih saudara-saudara yang udah hadir, terima kasih banyak. Semoga kita bisa istiqomah, ya kan. Kalau nggak bisa hadir, alhamdulillah ini kita udah mulai menjamah di sosial media. Ada di Instagram Paguyuban 00705 sama YouTube Majelis Taklim Tarbiyatun Nasiin. Itu emang boleh ngaji online? Boleh, sangat boleh. Apalagi ketika kita bahas ngaji itu dimanapun, nggak harus duduk di majelis taklim, tapi tetap afdolunya, utamanya duduk di majelis taklim. Sowan muwajjahah, ya, muwajjahah itu bertatap muka dengan guru, ya kan, dengan sesama santri, pelajar dan lain-lain, muwajjahah. Tapi ketika ditanya misalkan kayak Bang Bedul ini kan kerjanya nyupir ya kan, di mobil sambil nyetel pengajian, boleh nggak? Boleh. Ngaji online itu sangat boleh,
sangat boleh. Cuma yang sering Najir pesenin ke teman-teman adalah ketahui siapa yang kamu dengarkan. Karena mohon maaf, ngaji online itu kadang kita nggak tahu ini siapa, orang mana, ya kan. Udah kita dengerin ternyata aliran garis keras kan gitu kan. takutnya seperti itu, maksudnya seperti itu ya. Dengerin ya kan, lihat video ceramah dan lain-lain, dengerin orang yang kita tahu, dalam artian tahu kita kenal, mayoritas orang umum kenal, ya kan, mayoritas orang umum itu kenal. Dan kalau misalkan nih ada ustadz ceramahnya enak banget nih, cari tahu beliau siapa, track recordnya gimana, historinya gimana, ya kan, historinya gimana, ya. Dalam artian gini, ya mohon maaf, enggak munafik ya, kita sama-sama mengakui sekarang ini banyak, enggak sedikit oknum yang berbicara agama garis keras, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir, ya kan, dikit-dikit haram, ya kan, dan lain-lain, ya, garis keras. Ya memang hukum itu harus tegas, ya, hukum harus tegas, memang halal halal, haram haram, ya, tapi tegas bukan berarti keras, ya kan, ya. Apalagi kalau kita ingat-ingat ada ijtihad ulama, ya kan, kita pilih kaul ini, pilih ucapan ini, pilih dalil yang ini, ya kan. Enggak semuanya itu keras, rokok haram dan lain-lain, kopi haram, nyanyi haram, musik haram, kan. Video bid'ah kan gitu kan, itu kan sangat keras, kan. Ya tegasnya dapat tapi kan keras, dalam artian mentahan, mengambil hukum secara mentahan. Kembali lagi, ngaji online itu boleh banget, apalagi ketika si yang di video ini, si ustadznya ini, beliaunya ini, ya, sudah ridho bahwa beliau ini diambil video dan dipublikasikan. Boleh banget kayak gitu, boleh banget tuh. Cuma ya itu tadi, pesannya adalah coba cari tahu siapa yang kamu dengarkan, coba cari tahu siapa yang kamu lihat, kan gitu kan. Takutnya untuk berhati-hati. Itu kalau ngomongin afdolnya, utamanya tetap duduk di majelis taklim dimanapun, terdekat boleh, terjauh boleh, ya kan, terdekat boleh, terjauh boleh, ya, diutamakan yang dekat dan lain-lain. Nah, langsung aja kita kembali ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sempat bahas soal tayamum, kita flashback dikit. Kalau berbicara tayamum itu berbicara hukum darurat, ya. Kalau tayamum itu plan B, ya, plan B. Kalau plan A-nya udah mentok nggak bisa, baru kita laksanakan plan B. Jangan dikit-dikit langsung pakai plan B, jangan, ya. Kemarin kita sempat bahas asbabut tayamum, sebab-sebab diperbolehkannya kita melakukan tayamum. Yang pertama faqdul ma'i, tidak adanya air. Yang kedua wal marodu, sakit, ya, sakit. Kita flashback dikit keterangannya, tidak adanya air, nggak bisa sembarangan, ya, nggak bisa sembarangan dalam artian gini, di rumah sini nggak ada air, di majelis nggak ada air, tapi di rumahnya Cing Pedi ada. Otomatis karena jaraknya dekat, untuk kesana dekat, nggak sampai menghabiskan waktu sholat, maka Najir wajib untuk ke rumahnya Cing Pedi untuk numpang wudhu. Kecuali misalkan di sini nggak ada air, baru ada air di Jawa Tengah misalkan kan nggak menutup kemungkinan kan, Allah mah apa aja bisa kan gitu kan. Nah, terus misalkan di sini nggak ada air, baru ada air ternyata di Jawa Tengah. Karena jarak tempuh dari sini ke Jawa Tengah
menghabiskan waktu sholat, misalkan waktu sholat maghrib terutama waktunya pendek, udah masuk waktu maghrib udah adzan, ya kan. Ini kalau wudhu di Jawa Tengah waktu maghribnya habis, ya, maka diperbolehkan kita menggunakan plan B, yakni tayamum, karena waktunya mepet tidak ada air. Nah itu maksud dari tidak ada air. Artinya kita tetap diwajibkan untuk berusaha mencari air. Yang kedua, wal marodu, sakit. Sakit ini nggak asal-asalan masuk angin dikit aja tayamum kan gitu kan. Gatelan dikit aja tayamum kan gitu kan. Apalagi anak pondok biasanya itu punya bawaan apa kayak koreng, kalau di sono bahasanya gudik. Ya kan? Apa? Penyakit itu ya kan. Penyakit dikit tayamum kan gitu kan. Enggak bisa sembarangan. Enggak bisa sembarangan. Terus wal ihtiyaju ilaihi li'atsil hayawani muhtaromin, atau misalkan di sini ada air limited, airnya limited edition, ada air udah waktunya sholat ya, tapi ternyata ada hayawan yang kehausan ya, ada hayawan yang kehausan, maka utamanya kita dahulukan hayawan yang kehausan. Cuma enggak sembarang hayawan, enggak sembarang hewan kan gitu kan. Ada hayawan kemarin kita bahas, ada muhtaromun sama ghairu muhtaromin. Ada hayawan yang haram, ada hayawan yang ghairu muhtarom. Itu. Nah, terus selanjutnya sebenarnya ini ada lagi pembahasan ya, ada sedikit pengetahuan lebih. Ini di sini ada mana tadi? Wa yahrumu qatlun namli ya. Jadi ada hewan yang bahkan haram untuk dibunuh secara ilmu fikih ya, secara ilmu fikih. Ini sedikit keterangan tambahan aja. Kalau di Safinahnya enggak ada, adanya di Kasifahnya. Wa yahrumu qatlun namli, haram membunuh semut. Semut ini haram dibunuh. Oh, ada tulisannya qatlun namli Sulaimani. Haram membunuh semut Sulaiman. Insya Allah semut Sulaiman itu semut yang gede, yang enggak gigit, yang gigitannya itu enggak sakit, gigit hitam kalau enggak salah. Kalau enggak salah, kalau di sini bahasanya Namlus Sulaimani, semut Sulaiman, yang gigitnya itu enggak sakit. Enggak tahu lah anjir, sering ya ke pohon rambutan ya. Ya. Intinya adalah semut yang ketika gigit dia nggak sakit, nggak tahu, pokoknya bahasanya di sini semut Sulaiman, semut Sulaiman. Bengkak. Kesemutan, beda sama kesemutan. Terus mana tadi? Oh ini, wahwa kabirun lintifai adahu ya kan. Semut yang besar lintifai adahi, yang tidak menyakiti ketika dia menggigit. Semut yang besar yang menyakiti tidak gigit. Ya kalaupun di Indonesia nggak ada, bisa jadi di Arab ada ya kan. Ya intinya ada semut besar ya kan. Semut besar ketika gigit dia nggak sakit, itu haram untuk dibunuh. Ya. Terus wanahlu lebah itu haram dibunuh. Terus apa lagi tadi? Wal khutaf itu burung layang-layang. Burung layang-layang ini tepatnya Najir juga kurang paham ya, karena Najir juga baru baca barusan. Nanti kita coba teliti bareng-bareng di mana ada sarang walet. Ayo kita bersama-sama ke sana. Ada mana tadi? Khutaf bidomil khaf bidomil kha wa tasdidu ta wa yusama burung usfur.
atau disebut burung usfur, usfurul jannah, burung usfur jannah, karena dia haram dibunuh karena dia tidak makan yang dimakan manusia. Lah itu Bang Abu tahu tuh? Tahu Bang Abu burung ya? Burung usfur tahu? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Karena dia haram dibunuh karena dia tidak makan yang dimakan manusia, biji-bijian, apa padi, biji jagung, gandum. Banyak di sini. Kayak walet. Besok Bang Abu kalau ada bawa ya. Ya, itu burung usfuria. Usfurul jannah. Terus mana lagi tadi? Wal hudhud, burung hudhud, wal watwat, burung watwat. Kelelawar. Watwat itu kelelawar. Kelelawar ternyata juga haram untuk dibunuh. Kelelawar ya. Habis itu terus ini untuk sekedar sekilas pengetahuan ya. Kutu itu ternyata haram untuk dibunuh. Kutu haram dibunuh. Ini ada di keterangan dari Kasyifah, kitab Kasyifah. Di sini halaman 35. Di halaman 35 fasal tentang ghairu muhtaram, fasal tentang asbabut tayamum. Kasyifah halaman 35 cetakan mana ini? Enggak ada. Dar Kolam, cetakan Dar Kolam halaman 35 kitab Kasyifatu saja, bisa dicek ntar yang punya. Terus bismillahirrahmanirrahim, faslun, kita menginjak di faslun syurutut tayamum. Kalau di kitab halaman halaman 7 baris keempat. Bismillahirrahmanirrahim, syurutut tayamum. Syarat sahnya tayamum asrotun, ada 10. Yang pertama ayakuna biturobin. Tayamum itu menggunakan debu, bukan pasir ya, bukan pasir. Bedanya debu sama pasir, kalau debu dia lebih halus, biasanya dia nempel di tembok, di ini lantai ya kan, berdebu. Biasanya buku di kertas dan lain-lain itu debu. Oke, bukan pasir. Kalau pasir biasanya diayak dulu, apa bahasanya kalau diayak? Ya diayak dulu, ntar keluar debunya. Nah, itu. Terus wa ayakuna turabun tohiron. Debu yang digunakan untuk bertayamum itu debu yang suci. Debu yang suci. Ini kalau ini udah jelas ya, debu yang suci. Debu yang suci. Terus wa alla yakuna mustakmalan. Debu yang digunakan bukan debu mustakmal. Debu mustakmal itu debu yang sudah digunakan untuk bersesuci. Kemarin sempat kita singgung waktu bahas wudu kalau nggak salah, ada air mustakmal. Air mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk bersesuci ya. Otomatis kalau sudah digunakan untuk bersesuci nggak bisa untuk mensucikan ulang atau tidak bisa mensucikan kembali. Makanya kemarin waktu kita bahas soal wudu, prakteknya adalah ketika kita ngambil air, jangan sampai tetesan bekas wudunya ini netes di tangan. Karena misalkan nih ngambil air, terus basuh wajah ya kan, terus ngambil air lagi kan, air bekas basuhan wajahnya ini jangan sampai netes di tangan. Karena apa? Otomatis air yang di tangan ntar hukumnya air mustakmal, bercampur dengan air mustakmal. Tuh. Begitu juga urusan debu ketika di tayamum.
Debu yang digunakan bukan debu yang mustakmal atau debu yang sudah digunakan untuk bersesuci. Terus wa alla yukhalitahu dakikun wanahwuhu. Ya. Debu tidak bercampur dengan tepung atau semacamnya. Ya. Jadi murni debu, tidak bercampur dengan apapun, entah itu tepung, entah itu semen, entah itu gamping, entah itu yang lainnya. Intinya debunya murni debu. Ya. Terus andaikan ada campurannya, kita cari debu lain atau kita pisahkan dulu debu dengan campurannya. Kalau bisa dipisahkan, dipisahkan, ya kan? Dipisahkan. Wa alla yaksidahu, kelanjutannya wa alla yaksidahu, dan menyengaja debu. Kemarin sempat kita bahas yang namanya niat adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Poinnya ada dua. Yang pertama menyengaja, yang kedua bersamaan dengan melakukannya. Oke, bareng sama eksekusi. Lah, di sini juga disinggung lagi wa alla yaksidahu, menyengaja. Mulai dari menyengaja memindah debu, mengusapnya debu ke wajah sama tangan dan lain-lain. Artinya kita lakukan itu dengan sengaja. Nanti kasusnya gini, ada misalkan kita lagi OTW nyari air, misalkan di sini nggak ada air, lagi OTW nyari air, ada truk lewat, seret, Bang Bedul lewat ternyata, seret. Bang Bedul lewat, seret. Otomatis kan ada debu tuh yang terbang, ada debu yang terbang. Debu yang terbang kena wajah sambil kita niat tayamum, ya kan? Bang Bedul lewat, seret, ada debu yang lewat, ada yang debu yang terbang, jeret, ya kan? Sambil nawaitu tayamum listibahati sholati fardhan, ya kan? Itu tidak sah. Karena apa? Tidak ada kesengajaan memindah debu. Debu kan pindah sendiri nih, ya kan? Debunya kan pindah sendiri, dia debu yang terbang kebetulan nempel di wajah atau di tangan atau di tubuh lah gampangannya. Tidak ada kesengajaan kita untuk memindah itu debu ke wajah. Oke? Nah, ya, saya ulangin, kasusnya gini, misalkan ada debu yang terbang kena angin. Seketika kita sambil niat tayamum, hukum tayamumnya tidak sah karena tidak ada kesengajaan memindahkan debu. Nah, tidak ada kesengajaan memindahkan debu. Misalkan kita contohkan, ini contoh sekilas aja ya. Misalkan biar untuk gampang menangkap materinya, kita ibaratkan dengan air. Ini bukan berarti nyamain tayamum sama wudhu ya. Kita ibaratkan aja, ada air muncrat ke wajah sambil kita niat nawaitul wudu'a. Nah, kasusnya kayak gitu. Bang Bedul lewat, cret, ternyata ada air lewat, cret kan gitu kan di muka kan gitu kan. Nah, lah sambil niat nawaitul wudu'a li rafil hadasil, enggak bisa. Nah, intinya ada debu terbang, ya kan, sambil niat tayamum, hukum tayamumnya tidak sah karena tidak ada kesengajaan. Sedangkan syarat sahnya tayamum di sini yaitu mana tadi? Wa alla yaksidahu, menyengaja debu, entah itu menyengaja memindahkan dan lain-lain kan itu kan. Paham ya? Wa alla apa ini? Sin. Wa ala yamsahu wajahu wa yadayhi, ya, mengusap wajah dan kedua tangan. Ya, kalau wudhu kan banyak tuh anggotanya, ada wajah, tangan, sebagian kepala sama kaki. Kalau tayamum cuma wajah sama kedua tangan. Ya, tayamum cuma wajah sama kedua
tangan. Konsepnya mengusap nanti ada, ini ada kelanjutannya. Bidorbataini dengan 2 pukulan. Barusan Najir sempat ote-ote, ya kan, sempat ote-ote. Konsep bidorbataini mungkin habis ini Ustadz Pepen bisa nambahin, ya kan. Konsep bidorbataini dengan 2 pukulan ini kalau di Fathul Qorib, kalau di kitab Fathul, referensi dari kitab Fathul Qorib, itu yang namanya bidorbataini itu nempelin debu ke anggota tayamum. Oke, misalkan ini debu, ya kan, kita tempelin tangan, cret, yang disebut dorbataini itu nempelinnya ini nih. Nempelinnya. Ntar kasusnya gini, ini kalau keterangan di Fathul Qorib, di takrib ya, di takrib ntar bisa di taseh. Di takrib ntar ada kasus gini, ini misalkan kotak debu, kotak yang ada debunya lah. Kita pengen tayamum tanpa harus memindahkan gini, misalkan yang di bagian tayamumnya tangan, ya kan, otomatis semestinya gini, tak langsung ke tangan, ya kan? Tapi ntar di takrib ada keterangan misalkan gini, gimana, tak tanpa harus dipindahkan, ya kan? Kalau ini kan dipindahkan, jadi debu di sini diambil dipindahkan, oke. Nah ini kasusnya nggak dipindahkan, langsung tangan ditempelin, plek. Konsepnya pokoknya merata ya, tetap kalau ngomongin merata, konsepnya tetap merata. Tempelin plek. Lah ini kalau di takrib sudah dikatakan cukup, artinya sah. Dorbataini. Nah ini yang tadi sempat jadi pembahasan itu, dorbataini itu gimana konsepnya? Tuh, kalau di takrib sama di Safinah, ya, itu keterangannya seperti itu. Jadi memindahkan debunya nih, memindahkan debu ke anggota tayamum itu disebut dorbatain. 2 pukulan berarti 2 kali. 2 kali mindah, 1 kali untuk wajah, 1 kali untuk tangan. Kan anggota tayamum kan ada 2, wajah sama kedua tangan. Lah di sini dorbataini itu 2 pukulan, 1 untuk wajah, 1 untuk kedua tangan. Ya, itu. Nggak tahu misalkan wajah tempelin gini apa gimana gitu. Tempelin gini terus dirata-ratain gini kan. Di Fathul Qorib, iya Ustadz, sebentar saya carikan, saya bacakan ya, mungkin bisa ditasih sekalian. Ini qauluhu mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini wa fi ba'din nusahil matan ilal mirfaqaini wa yakuna mashuhuma bidorbataini walau wado'a yadahu ala turabin naimin fa'alu qabiha turabun min ghairi dorbin kafa. Ya. Jadi bidorbata ini dengan 2 pukulan, meskipun menaruh tangan di atas debu, ya, menaruh tangan di atas debu, min ghairi dorbin, dengan tanpa pukulan, kafa, maka cukup. Nah, makanya berarti konsepnya kan kalau kayak wudu, kalau kita samakan kayak wudu kan mestinya kita ambil dulu debunya baru kita usapkan, tak. Nah ini ternyata di Fathul Qorib, di Fathul Qorib ya ada keterangan. Jadi ini debu, tangannya langsung kita tempelkan, plak, kita ratakan. Ini sudah dikatakan cukup, artinya tayamumnya sudah sah. Tetap ngomongin meratakan ya, meratakan airnya, meratakan debunya ya. Entah itu misalkan debunya banyak ya kan, pasir dong berarti. Ya intinya debunya banyak terus kita celupin ya kan, kita meratain, entah itu gimana. Intinya tangan kita taruh di debu ya kan, tangan kita taruh debu dikatakan sudah cukup.
Ya. Cuma nanti kalau misalkan bingung nih ya, ini Najir kasih kisi-kisi. Nanti ada konsep gini, memindahkan debu. Ada konsep namanya salah satu syaratnya nanti salah satu rukunnya kalau nggak salah itu memindahkan debu. Memindahkan debu itu yang pertama memilah debunya. Jadi ada debu, ada pasir dan lain-lain, kita pilah, kita ambil debunya. Konsep pertama. Konsep kedua yang namanya memindahkan debu yaitu tadi. Jadi ini misalkan kotak debu, tangan kita tempelin ya kan, langsung kita tempelin ke kulit, ke bagian tayamum. Itu namanya memindahkan debu. Nah itu kalau bingung. Nah, ntar kisi-kisinya ntar ada di belakang. Yang jelas sekarang gini. Wa ala yamsahu wajahu yadaihi bidorbataini. Syarat sahnya tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan. Bidorbataini dengan 2 pukulan. Oke, artinya anggotanya tayamum itu ada 2, yakni wajah dan kedua tangan. Ini mungkin dicukupkan dulu ya. Kita berhenti di sini dulu. Dalam artian gini, takutnya bingung karena gini ya. Kalau urusan fikih, kalau dulu ada Bang Samuni, ada Bang Soleh dan lain-lain selalu bilang, Ustadz Pepen juga sempat bolak-balik negesin praktekin kan gitu, praktekin kan. Karena fikih itu kalau nggak dipraktekin susah banget. Kalaupun gampang, nginget-ngingetnya susah. Contoh kecil, kemarin sempat sebelum liburan waktu di Malang kemarin sebelum Ramadan, Najir itu otak-atik tentang waktu sholat. Ini sekedar sharing aja. Otak-atik waktu sholat. Yang tahu waktu sholat secara akurat, angkat tangan. Ayo kita coba di sini. Selain berpatokan dengan adzan, bahkan nih ya adzan itu biasanya nih yang Najir tahu di beberapa masjid itu adzannya itu masuk waktu sholat, terus adzannya agak dibundurin, nggak pas masuk waktu sholat untuk berhati-hati. Itu biasanya adzan itu gitu. Kalau di beberapa masjid yang Najir tahu, yang di Jawa Timur ya. Kalau di sini Najir belum sempat nanya-nanya masjid-masjid di sini. Dalam artian kadang ada kalanya belum adzan tapi udah masuk waktu sholat. Itu kalau ngomongin fikih, kalau nggak pernah praktek susah. Padahal bab sholat. Soalnya ntar urusannya sama matahari, mega, bulan dan lain. Mega ada mega merah, ada mega mendung, mega Sukmawati. Loh, kok jadi ke sono? PDI dong. Jadi ngomongin partai. Kan itu kalau ngomongin fikih ya, artinya kalau nggak dipraktekin susah. Entah itu susah ngingetnya, entah itu susah pahamnya. Ya, jadi ini bab tayamum, bab yang mungkin tergolong jarang kita temui ya kan, jarang kita temui. Biar tetap paham, bahasnya nggak usah banyak-banyak, cukup segitu dulu. Ya, saya ulangin dari awal. Faslun syurutut tayamumi, syarat-syarat tayamum ada asyratun, ada 10. Yang pertama, ayakuna biturobin, tayamum itu menggunakan debu bukan pasir. Ya. Terus yang kedua, wa ayakuna turobin tohiron, debu yang digunakan untuk bertayamum itu suci, bukan debu yang najis. Terus selanjutnya wa alayakuna mustakmalan, debu yang digunakan ini bukan debu mustakmal atau debu yang sudah digunakan untuk bersesuci. Terus wa alla yukhalitahu dakikun wanahwihi, wanahwuhu ya kan. Apa namanya? Debu tidak bercampur dengan tepung atau selainnya, artinya debunya murni debu, nggak bercampur dengan apapun. Terus yang selanjutnya wa ayaksidahu, menyengaja debu, tayamumnya menyengaja, memindahkan debunya sengaja dan lain-lain.
konsep niat kemarin, an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Terus yang selanjutnya wa ayyam sahu wajhahu wa yadaihi bidorbataini, ya, mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 pukulan, ya, dengan 2 pukulan. Ya. Untuk selanjutnya selebihnya mungkin ada tambahan dulu dari Ustadz Pepen, mumpung nggak bingung, ya kan, mumpung belum bingung kan gitu kan. Ntar kalau tambahin lagi dalam artian syaratnya kita terusin lagi, yang ada malah bingung, malah nggak keinget, kan gitu. Mungkin dari sekian syarat yang sudah kita bacakan ada tambahan dari Ustadz Pepen atau Oman atau saudara-saudara yang lain, waktu dan tempat kita persilakan. Mungkin ada yang kurang paham yang ditanyakan tentang masalah apa tuh terbatain itu tentang dua bulan tadi ya. Iya. Tadi di patokannya penjelasannya tentang masalah kalau tanah mungkin kita bisa aja gitu ya. Yang membingungkan itu kalau sama konsepnya dua bulan itu di patokan itu kalau muka itu bagaimana? Ini yang paling asik dari ilmu fikih dari ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu adalah antisipasinya kuat banget, detil banget ulama-ulama dulu. Bahkan ibarat kata hal-hal yang belum ada di zamannya itu sudah dibahas, iya, sudah dibahas. Termasuk yang Ustadz Pepen ingatkan barusan, ya kan? Contoh kecil yang sering ditanyakan. Kalau orang hadas besar nggak ada air, itu apakah terus rebahan di padang pasir? Nah, gitu kan. Dalam artian menggunakan debu sebagai mandi kan gitu kan. Ya kan? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya nyeleneh, tapi ternyata sudah ada keterangannya ulama-ulama terdahulu. Begitu juga yang barusan kita bahas yang diingatkan sama Ustadz Pepen, ada keterangan dari kitab Fathul Qorib, ya kan? Ada keterangan dari kitab Fathul Qorib. Jadi nah, ada konsep dorbata ini, 2 pukulan yakni, ya kan? Jadi dari debu dipukulkan, dipindah ke anggota tayamum, tangan misalkan, ya kan? Lah ini ada konsep gimana kalau semisal ditempelkan aja tanpa harus dipindahkan. Nah, ditempelkan aja, semisal tangan kan enak ditempel plek, ya kan? Kalau wajah gimana? Ya, kalau wajah gimana? Apakah kita nempel di tembok gitu kan? Karena tembok kan biasanya ada debunya tuh. Nah, debu di tembok itu sudah cukup atau bisa dikatakan debu yang bisa digunakan untuk tayamum. Wajahnya tempelin di tembok, jebret, ya kan? Kosel-koselin, seret. Nah, secara realistis kita kayaknya mustahil banget, ya kan? Mustahil banget untuk melakukan hal kayak gitu. Tapi untuk antisipasi, ulama-ulama terdahulu sudah menyediakan hukum bagi kita. Karena sekelas kita nggak bisa bikin hukum, ya kan? Nggak bisa ngambil hadis dijadikan hukum, ngambil ayat jadikan hukum, yang bisa ulama-ulama terdahulu kan itu. Nah ini sudah diterangkan terlebih dahulu. Konsepnya gimana, pasnya nggak tahu, tapi yang jelas panggilan bos. Nah, eksekusinya gimana? Eksekusinya gimana? Ya, kalau dilakukan mesti aneh. Tapi itu untuk antisipasi, barangkali ada yang mempertanyakan, sudah dijawab kan gitu kan. Andai kan kayak barusan nih, contoh kalau barusan keterangan di mana yang misalkan ada truk lewat, ada debu yang terbang. Itu ada juga di kitab Kasifahnya. Di Kasifah itu keterangannya memang seperti itu. Jadi ada debu terbang, kita diem aja
sambil niat tayamum, ya kan? Ini hukumnya tidak sah. Padahal di zaman dulu nggak ada Bang Bedul lewat, kan gitu kan? Nggak ada truk lewat maksudnya, nggak ada truk lewat, ya kan? Tapi dari dulu udah ada debu. Insya Allah dari zamannya Nabi Adam udah ada debu, insya Allah ya. Artinya gini, ada debu terbang sambil niat tayamum. Ini kalau sama orang-orang yang awam dan suka bercanda dan suka ngeyel pasti dipertanyakan, ya kan? Pasti dipertanyakan. Kita aja masih suka mempertanyakan, ya kan? Tapi sudah dituliskan keterangannya, ya ini hukumnya tidak sah karena tidak ada kesengajaan memindahkan debu. Debunya itu emang debu terbang, diam-diam kita niat tayamum, bukan gitu kan? Itu hukumnya tidak salah. Kalau masalah ini tadi eksekusinya tepatnya saya juga kalau kita nalar kurang, masih aneh ya kan, tiba-tiba nggak ada air, tiba-tiba nempelin wajah di tembok sambil gini-gini kan. Dilihat pasti aneh ya kan. Iya. Kasar, masih kasar. Ya itu. Atau gini, bisa jadi gini. Misalkan, mohon maaf ya, misalkan aja. Ah ini aja deh ini. Ini ada apa namanya, tisu. Tisu dari 3 hari yang lalu misalkan berterbangan di sini, otomatis ini tisu berdebu, ya kan. Terus kita tempelkan di wajah. Tes, ya kan? Kita tempelkan di wajah, ya kan? Kita ngambil debunya, kan gitu kan? Bisa jadi eksekusinya mirip sama kayak gitu. Mau Najir contohin ubin kok kayaknya masih tetap sama aja, aneh. Tiba-tiba ngambil ubin terus tempelin di muka kan aneh kan? Contoh aja tisu kan gitu. Jadi konsepnya adalah tanpa memindahkan debu atau tanpa memukulkan debu ke anggota tubuh. Jadi anggota tubuhnya yang maranin gitu ibaratnya. Bisa dipahamin ya. Ya ntar kalau habis ini udah bareng-bareng kita nempel di tembok bareng-bareng ya. Ya, karena ya itu tadi ilmu fikih itu kayak kemarin juga ilmu Fathul Qorib juga, Fathul Qorib apa? Yang kemarin pembahasan terakhir di masjid Faraid ya kan, apalagi itu ada ngapalinnya, ntar ada mayit, ninggal anak, ninggal istri, ntar istri dapat sekian, anak dapat sekian, tapi kalau istri punya bapak ntar jadinya gini, panjang banget. Itu kalau nggak sambil praktek, gambar, nulis agak susah. Begitu juga ilmu fikih kalau nggak sambil praktek, kayaknya dari awal udah ditekankan, udah diingetin sama Ustadz Pepen, sama Bang Soleh, Oman, Bang Samuni, praktekin ya kan, dulu sambil berdiri. Terus sebelum dilanjutkan, Najir tulisin niat tayamum. Ini yang nanti untuk mengingat-ingat ya, kemarin kan sempat Najir tulis, cuma kan nulisnya di tengah-tengah keterangan, jadi takutnya lupa apa gimana. Ini Najir tulisin lagi, niatnya tayamum, nawaitut tayamuma. Tayamum, please tiba hatis sholatil fardi. Nah ini saya kasih kotakan ya kan, kemarin sudah diterangkan sama Ustadz Pepen biar nggak bingung. Najir kotakin ini, kalau misalkan pakai fardi ya, pakai lafadz listibahatis sholatil fardi, maka tayamumnya hanya untuk sholat
fardu gitu ya Ustaz? Bisa untuk sholat fardu, bisa untuk sholat sunnah. Ya. Tapi kalau umpama istibahat sholat itu bisa untuk sholat sunat doang, tapi nggak bisa sholat fardu. Saya ulangin, niatnya tayamum, nawaitu tayamum al-istihbahati sholatil fardi. Kalau pakai lafadz al-fardi, maka bisa digunakan untuk sholat fardu sama sholat sunnah. Tapi kalau misalkan niatnya di stop sampai sini misalkan, nawaitu tayamum al-istihbahati sholati, maka tayamumnya hanya untuk sholat sunnah. Sampai hampir salah ya. Kalau diterusin bisa buat fardu, bisa buat sunnah. Kalau diberhentiin di sini maka cuma bisa sholat sunnah. Intinya melakukan kesunahan gitu ya Ustadz ya, untuk melakukan kesunahan. Tuh. Terus mungkin dibuka forum tanya jawab dulu aja ya, ntar keterangan lebihnya dari jawabannya. Ada yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilakan. Kayaknya agak sedikit sih yang tanya, soalnya bab tayamum jarang kita otak-atik matu. Iya, ada pertanyaan dari jamaah. Kalau gimana pertanyaannya, kenapa kelelawar tidak boleh dibunuh dalam Islam, terus bagaimana kalau digunakan untuk obat? Nah, Najir jawab soal obatnya dulu ya. Oh, masih ada yang nulis, tadi dulu. Biar yang nulis nggak ketinggalan maksudnya. Ini cuacanya lagi lumayan, bareng-bareng kita jaga kesehatan ya saudara-saudara. Ya, jadi ada pertanyaan, kenapa kelelawar haram untuk dibunuh di dalam Islam, terus bagaimana hukumnya jika digunakan untuk obat? Gini ya, Najir bahas untuk obatnya dulu. Untuk obat, ketika misalkan misalkan ada barang haram kayak barusan kelelawar ya kan, haram dibunuh, tapi konsepnya untuk obat. Kalau konsep untuk darurat dalam artian untuk pengobatan dan lain-lain, hukumnya boleh, halal. Enggak cuma kelelawar, ntar ada kalau nggak salah biawak apa-apa yang obat gatel itu. Kalau di Jombang namanya nyambe, kalau nggak salah sejenis biawak kalau nggak salah. Tekek juga kalau nggak salah. Tekek itu, nah nanti itu ada banyak bahkan mohon maaf, alkohol ya, alkohol konsep utamanya itu untuk pengobatan kan gitu kan. Alkohol konsep pengobatannya untuk pengobatan ya kan. Itu hukumnya tidak apa-apa karena untuk kesehatan. Walau bagaimanapun kesehatan nomor satu, urusan nyawa nomor satu. Oke. Nah, kalau urusan untuk diminum dan lain-lain adalah bahas sendiri-sendiri aja lah. Nafsi-nafsi. Iya karena berdua, iya karena stain. Apa lakum dinakum walakum dinukum waliyadin aja kalau urusan diminum. Nah, itu untuk konsep pengobatan. Cuma gini ya, sebelumnya difilter lagi ya, difilter lagi bahwasanya pertanyaannya gini, ada nggak sih obat yang tidak berasal dari sesuatu yang haram? Kalau ada, gunakan itu dulu ya. Apalagi mohon maaf sekarang nyari dokter itu nggak sulit, nyari dokter itu gampang, nyari obat-obatan itu gampang ya. Jadi tetap diutamakan obat itu berasal dari sesuatu yang bukan haram atau halal
Ya. Ntar resep dokter dan lain-lain obat ini udah nggak manjur, larinya misalkan ke tradisional. Tradisional pun ntar misalkan disuruh borain jahe dulu aja. Jahe dulu kan artinya masih dari barang-barang yang halal. Ya, masih dari barang-barang yang halal. Ya. Tuh. Oh iya, Najir juga pernah disuruh nyari kelelawar buat obat asma kalau nggak salah, kelelawar itu. Ya kan? Najir pernah disuruh ngolah sekalian. Tapi waktu itu Najir nyarinya titip ke orang. Bang, titip cariin kelelawar ya gini gitu. Udah dicariin, Najir tinggal nyembelih sama jadiin sayur. Setelah itu berapa hari Najir nggak doyan makan sayur. Apalagi kalau warnanya sama, waktu itu sayurnya warna kuning. Semenjak itu berapa hari itu ngelihat sayur itu agak apalagi kelelawar itu yang Najir tahu, yang kemarin ya pengalaman Najir itu, kelelawar itu kalau udah diolah nggak kelihatan kelelawarnya. Kalau tahu itu kelelawar, tapi kalau nggak tahu pun waktu itu diingatkan sama kiai jangan bilang-bilang ya gitu. Takutnya jijik, maksudnya nggak dimakan jadinya, karena itu gunakan untuk obat. Gitu. Jangan bilang-bilang ya, dalam artian jangan bilang ke yang mau minum. Jadi ada salah satu santri udah berobat dan lain-lain nggak bisa, Najir sama temen Najir disuruh nyari kelelawar. Tuh. Jadi ingetin, jangan bilang si ini ya kalau itu kelelawar gitu, maksudnya biar kemakan. Ya alhamdulillah ternyata izin Allah sembuh, alhamdulillah gitu. Nah, itu tadi ya saya ulangin gimana hukumnya menggunakan, lebih tepatnya ya bukan cuma kelelawar, menggunakan obat dari sesuatu yang haram. Hukum utamanya, pakem utamanya itu nggak apa-apa, boleh ya. Tapi difilter dulu. Sekarang nyari obat itu nggak susah, nyari dokter itu nggak susah, nyari obat-obatan nggak susah. Jadi diutamakan menggunakan obat-obatan dari sesuatu yang halal atau sesuai takarannya. Kalau bahasa kita sesuai resep dokter. Itu dulu. Ntar kalau itu mentok nggak bisa, baru bahasanya ke tradisional lah, oke lah. Gitu. Banyak ntar kayak susuk ya kan, ada susuk buat pengobatan. Kalau di Jawa Timur yang kebanyakan yang Najir tahu, susuk juga buat pengobatan sakit gigi nggak sembuh, minum obat sana sini nggak sembuh, disusuk. Ya alhamdulillah sembuh. Susuk tuh susuk jarum apa namanya, emas, ada yang apa itu sama. Ya, hukum susuk kalau ditarik ke belakang mayoritas hukumnya karena digunakan sembarangan, akhirnya muncul hukum haram. Tapi karena untuk pengobatan ya kan, bisa jadi halal. Cuma itu plan B aja, jangan jadi utama. Dikit-dikit susuk. Ya biar ganteng heleh, tetap aja kalau nggak mandi. Ya, ada yang mau ditanyakan dari jamaah online? Dari jamaah online mungkin ada. Kalau nggak ada, bisa Ustadz Pepen nambahin keterangan lebih. Mungkin mohon maaf Najir. Aldi mau tanya? Iya, Fadal. Ya terima kasih banyak. Jadi apakah syarat sahnya tayamum ini harus berupa dohir? Keterangan dari saya gini, kalau nggak kelihatan di situ ada debu, apakah kita bisa meyakinkan itu ada debu? Ya kan?
secara realistis aja ya. Ya, ini misalkan ada lantai ya kan, nggak kelihatan debu dari bayangan dan lain-lain, nggak kelihatan debu. Kalaupun ada pasti kelihatan, dalam artian di sisi yang mana di sono kelihatan kan debu. Kan, debu. Tapi itu debunya campur semen kayaknya karena karena bekas-bekas ngecor. Nah, jadi untuk antisipasinya takutnya itu debunya campur semen, jadi lebih baik nyari debu yang lain. Atau kalau bisa dipilah-pilah aja. Kalau bisa ya nggak ada salahnya kan, misalnya itu. Nah, jadi kalau ngomongin apakah harus bentuk dohiriyahnya, ya, apakah harus bentuk dohiriyahnya, setidaknya poin utamanya pastikan kalau itu ada debunya. Ya kan poin utamanya kan gitu, ya kan poin utamanya kan gitu. Otomatis kalau udah gitu kan otomatis berarti harus bentuk dohiriyahnya kan gitu. Bentuk dohiriyahnya. Ada yang ditanyakan lagi? Kosong? Ya udah. Kalau kosong yang ada aja yang ada. Ustadz Bepen, Oman, barangkali ada tambahan keterangan, sekalian mohon untuk ditutup dengan doa Ustadz Bepen. Untuk dari saya, semoga bermanfaat, semoga barokah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk Ustadz Bepen, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di sini ada keterangan tentang masalah tanahnya ya. Di sini tidak dibahas tentang tidak dijelaskan tentang masalah tanahnya kering atau basah gitu. Ya. Sudah barang tentu berarti di sini tanahnya tanah yang kering. Maksudnya ayyakuna wa ayyakuna turabu tuhiran. Gitu. Jadi enggak ada kering atau basah. Berarti yang dimaksud di sini adalah kering. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau umpama tanahnya tanah basah? Susah. Nyari tanah kering susah. Ada tanah basah semua. Nah, maka di sini kita ngambil tanah, kemudian tanah itu bisa kita kalau kita dipanaskan pakai penggorengan biar ada debu-debunya itu, ya kan? Itu ya disangrai kering sehingga di situ nanti bisa menghasilkan debu dari tanah, ya, debunya dari tanah. Kalau seandainya ada permasalahan semacam begitu, jadi boleh kalau umpama antum tayamum sementara tayamumnya dengan tanahnya enggak ada yang kering, basah semua, maka untuk kelanjutannya ada tanahnya untuk digoreng disangrai gitu ya. Nah, bisa nanti diambil tanahnya diayak gimana tuh sehingga menjadi bentuk debu. Ya. Nah gitu. Nah kemudian nanti ada tuh. Jadi tayamum itu bukan artinya jadi asalnya boleh tayamum itu adalah lifaqdihi karena ketiadaan air. Itu. Karena ketiadaan air. Sekarang air ada, cuma anggota badan emang lagi sakit. Sehingga kalau umpama kena air penyakitnya tambah kambuh, maka di situ boleh untuk kita bertayamum sebagai pengganti daripada wudhu. Permasalahan lain begini, umpama anggota badannya, anggota wudhunya sakit, ya, umpama tangan kanan sakit, tangan sebelah sehat. Nah, sedangkan ini orang harus sholat, ya.
Kalau umpama kena air bahaya. Nah, ini persoalan baru ini, ya, persoalan baru. Bagaimana caranya untuk wudunya orang semacam begitu? Ya kan? Maka untuk tangan yang kanan yaitu dengan tayamum yang sakit, ya. Tangan yang kiri yang sehat dengan air. Ya, itu, ya. Jadi dengan air. Jadi jangan begini, jangan umpama membasuh tangannya sebelah doang. Nggak cukup itu, nggak cukup, ya. Nggak cukup. Jadi umpama tangan kanannya yang sakit dengan tayamum, tangan yang kirinya yang sehat dengan wudhu. Kalau memang keadaan maudarat begitu, ya, itu boleh, ya boleh. Yang kedua, yang ketiga tadi ada permasalahan tentang masalah bidor bataini. Tadi Gus Nadir menjelaskan bahwa di Fathul Qorib itu ada penjelasan dorbatain itu apa tadi tuh? Mengusap muka ya, apa memukul muka? Memukul tangan ya? Oh, gimana tadi? Wadoa yadahu, justru malah menaruh tangannya. Menaruh tangannya. Jadi nggak melakukan pukulan, jadi langsung tangannya ditaruh gitu berarti. Iya. Jadi maknanya saya itu bidorbatain itu dengan 2 kali tepukan, ditepuk ya, ditepuk. Jadi kita menyediakan tanah di depan kita, ya, atau 2 tempat atau 2 piring ya, 2 piring, boleh 2 piring. Itu yang satu. Nah kemudian ditepuk tuh, ya, tangannya ditepuk ke tanah itu. Jadi bimakna dorbatain itu ada ditepuk. Tangannya ditepuk. Nah kemudian walaupun si tanahnya itu tidak nempel, bukan beda dengan air, ya kan, cuma bekas doang, ya, bekas doang. Jadi secara hukum itu udah ada tanahnya secara hukum tuh, ya, berarti hukumnya hukum hukmiyah, bukan ainiyah berarti. Walaupun itu tanahnya tidak nempel, karena kalau umpama nempel, begitu kita diusapkan ke wajah pasti nempel ke wajah. Diusapkan ke tangan pasti nempel ke tangan. Jadi seolah-olah itu tangan debunya itu tidak nempel di tangan. Secara hukum itu ada tanahnya. Ya, itu. Makanya kan tentang masalah hukum itu kan ada hukum hukmiyah, ada ainiyah ya. Itu. Nah dengan secara begitu itu sudah cukup. Ya udah cukup di situ berarti seolah-olah ada tangan. Kita usapkan ke muka 1 kali, berarti bidorbatain itu 2 tepukan itu, 1 tepukan untuk muka, 1 tepukan lagi untuk 2 tangan. Nah boleh Gus Nadir praktekkan deh, kira-kira kaifiah tayamum tuh, ya, kaifiah tayamumnya, ya, karena tadi dia bilang fikih itu harus praktek, ya kan, fikih itu harus praktek, kalau dipraktekkan itu. Gitu. Ya. Gitu. Jadi untuk praktek tayamumnya, kalau bahasa terutama kalau ngomongin dorbatain ini ya, tangan, misalkan ya. Ini tempat apa namanya? Ini contoh aja di papan tulis intisat papan tulis. Iya. Iya. Kalau tadi barusan. Iya. Iya. Tapi karena sudah ditempelkan ke debu, dan kita yakini itu udah ada debu. Udah debu. Jadi katakan cukup. Iya. Pusatnya tarik lagi keluar. Kanan dulu kan tadi terus ke kiri sama dari ujung ke belakang, putar, tarik lagi ke depan. Itu untuk tangan, untuk wajahnya sama saja. Iya, sama. Wajahnya berarti plak tempelin dorbatain dulu, terus ke wajah. Diratain, selesai. Satu kali saja. Iya, berarti ini dorbatannya ini berarti untuk 1 tepukan muka, ya kan? Untuk 1 tepukan lagi untuk tangan, gitu. Berarti kalau misalkan dari awal ya, nama itu tayamum manis ibadi sholati fardhi, kan? Tepukan pertama 1 untuk wajah. Tepukan kedua nepuk lagi, tepukan keduanya untuk kedua tangan.
Ya. Nah jadi prakteknya juga sama seperti wudhu antum ya. Jadi umpama kalau wudhu itu kan kalau umpama mencuci muka itu min nabati syari ya, dari mulai batasan tumbuhnya rambut. Nah, gitu dari sini mata muka itu. Jadi mukanya dari sini sampai dagu. Nanti ketika tayamum juga sama, mengusap muka dengan tayamum juga sama batasannya. Dari mulai min nabati syari ya, dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Kayak gitu. Jadi sama ya. Sama itunya batasannya begitu. Jadi yang dimaksud darbatani ini adalah 2 kali tepukan, 1 kali untuk wajah, 1 kali untuk kedua tangan. Tadi itu prakteknya begitu ya, praktek begitu. Jadi jangan cuma nanya doang, praktekin itu. Nanti nggak ada air gak sholat lagi. Ya. Ya kan? Ya. Soalnya kalau ilmu mah begini. Jadi ilmu itu yang susah ngamalin sebetulnya mah. Ya. Susah yang ngamalin. Ya, itu. Susah ngamalin. Tadi ada pertanyaan Bang Pedi juga tadi tentang masalah kelelawar apa tadi? Dimakan untuk obat gitu ya. Ya. Nah, jadi begini, jadi ada keterangan dalam hadis kuludain dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Jadi jangan mentang-mentang doyan kelelawar main potong aja. Buat alasan buat obat. Ada situ ya. Oh, karena dia doyan biawak. Wah, kata saya ini haram biawak itu, kata saya jangan dipotong gitu. Jangan. Itu binatangnya haram untuk dikonsumsi. Oh, ini kan alasannya buat obat. Obat apaan kata saya? Kamu ada penyakit apaan? Itu bukan karena obat, karena kamu doyan daging biawak. Gitu. Jadi ingat konsepnya, likulidain dawaun, setiap penyakit pasti kata Nabi ada obatnya. Temukan dulu obatnya yang halal ya. Setelah umpama obat yang halal tidak ada, maka adanya dengan binatang yang haram diharamkan oleh syariat, silahkan, itu pun hukumnya rukhsah, kemurahan dari Allah. Hukum ada ya, tapi diangkat hukumnya menjadi boleh, bukan halal, bukan, awas ya, bukan jadi halal, bukan, boleh ya, boleh, bukan halal, tetap itu hukumnya haram. Daging monyet haram, daging biawak haram, daging kelelawar haram ya, awas jangan dikatakan halal, tetap hukumnya haram, tapi diangkat oleh Allah ya, hukumnya diperbolehkan. Silahkan yang punya penyakit, andaikan penyakit itu bisa hilangnya dengan daging kelelawar, daging monyet, daging biawak ya, daging gitu ya, pokoknya begitu aja ya. Nah, yang enggak boleh itu cuma 2 ya, yang apa, hinjirun wa kalbiyun, babi sama anjing itu tidak boleh ya, tidak boleh. Kenapa? Karena itu mah hukumnya udah jelas-jelas najisnya najis mughaladhah, najis yang gede. Sebelum dia jadi bangkainya pun udah najis mughaladhah, apalagi jadi bangkainya gitu aja. Jadi boleh kita menggunakan sesuatu yang diharamkan oleh syariat dengan sebab alasan adalah untuk obat, dengan kaidah usul fikih ijadaqal amru itasa'a. Jadi apabila sempit sesuatu istasa'a, maka jadi luas, silahkan diperbolehkannya untuk niat untuk jadi obat. Nah gitu ya. Jadi bukan daging kelelawar doang. Tadi kata Gus Tajir daging toke ya, kadal, aku suka ada tuh ya. Itu kadal, banyak dah ya binatang-binatang yang bisa untuk dijadikan obat, tapi cari dulu obatnya yang halal. Takutnya penyakit kita sembuh dengan barang yang haram, takutnya itu merupakan istidraj dari Allah, sungkunan dari Allah ya kan, penyakit sembuh tapi murka Allah yang gak sembuh. Nah ini yang takutnya gitu doang ya. Jadi silahkan nyari dulu obat yang halal, di ketika tidak ada ditemukan silahkan boleh untuk menggunakannya. Ya, mungkin gitu aja. Nah, sedikit tambahannya. Biasanya Bang Abi nanya, orang ada nggak? Tumbenan diam aja nih. belum nemuin kasus ya.
Jadi Hulk. alergi debu. Ya, jadi ada orang nggak ada air, tapi dia untuk tayamum dia alergi debu. Artinya debu ini ketika mengenai kulit bisa menimbulkan penyakit, kayak gitu ya. Bisa menimbulkan penyakit. Yang kedua, bagaimana kalau sekedar ketakutan aja, entah trauma dengan debu atau gimana gitu mungkin ya kan. Jadi kalau Najir Saring barusan ada dua, yang pertama karena penyakit, karena timbulnya penyakit, yang kedua karena ada trauma atau ketakutan. Itu nanti hukumnya bersesucinya bagaimana. Jadi dia menggunakan air enggak gitu juga. Kalau iya ini kasusnya kekurangan air, tidak ada air, jadi otomatis kan harus tayamum. Sedangkan untuk tayamum dia itu alergi dan ketakutan dengan debu. Ya, sebetulnya itu baru asumsi dia aja doang kan. Ya, tapi coba kan kalau mau tayamum siapa tahu bisa sembuh. Oh iya ya kan, nah gitu. Jadi dia lebih apa tuh namanya? Lebih meringankan hukum gitu ketimbang itu. Jadi dia lebih takut sama penyakit ketimbang sama perintah Allah gitu kan. Ini kadang-kala kan ada orang bisa ya, kadangkala orang itu seperti contoh lain. Orang kadangkala takut puasa karena takut mahnya kambuh lagi. Ternyata banyak orang yang punya penyakit mah puasa malah sembuh penyakit mahnya. Nah gitu. Gitu. Bisa begitu, ya kan? Gitu. Banyak orang, ya kan? Ini kalau mau puasa masa kambuh nih. Ternyata banyak orang yang punya penyakit mah itu sembuh karena jangan puasa. Ya, karena asamu sihatun. Puasa itu sehat. Nah permasalahan ini sama, dia kan mau tayamum karena mau wudhu enggak ada air, tayamum alergi. Siapa tahu alerginya hilang dengan tayamum. Nah gitu. Ya itu kan baru itu doang, baru kena dugaan dia doang ya. Ya gitu ya. Jadi jangan sampai begitu. Ya coba aja tayamum, siapa tahu sembuh dengan tayamum. Gitu. Itu mah kena alasan nggak mau sholat. Mungkin lebih baik tetap lagi-lagi ngomongin konsultator sekarang itu gampang ya, konsultator sekarang itu gampang. Jadi alangkah baiknya kita punya konsultator, tingkat alerginya ini segimana dalam artian lagi-lagi kalau ngomongin tayamum itu kan ngomongin hukum darurat yang mepet banget udah ya kan? Sampai ibarat kata gini, makanya ada salah satu syarat sahnya kan ada air tapi ada hayawan yang aus kan gitu kan, ada hayawan yang ausnya ini nggak sekedar aus aja ya, ausnya yang sampai kekeringan, benar-benar darurat. Begitu juga mungkin kalau ngomongin alergi ya, hukum alergi, tingkat sakitnya ini sampai gimana? Ya, tingkat sakitnya ini gimana? Lebih baik pertama konsultasi. Ya. Kalau emang vonisnya fatal, nanti bisa menggunakan alternatif lain. Tapi kalau bukan vonis fatal, ya kan? Kalau bukan vonis fatal, kayak barusan Ustadz Pepen yang ada itu cuma jadi alasan kamu malas untuk bersesuci. Ya kan? Itu. Jadi ya itu barusan kalau soalnya ntar kalau ngomongin penyakit ya, kalau ternyata fatal nanti hukum tayamumnya juga nggak sah. Karena kemarin ada keterangan sempat saya jelaskan pertimbangannya sama nyawa. Ini ada air, tapi Najir juga aus. Selama 40 hari Najir nggak minum air misalkan. Cuma ada air itu doang ternyata. Ya kan? Otomatis kalau ngomongin kesehatan nih Najir kalau nggak minum sekarang, kekeringan, nafas Najir habis misalkan. Otomatis kalau udah ngomongin nyawa kesehatan,
alangkah lebih baiknya afdolnya airnya itu digunakan untuk minum. Nah kan. Dan ntar wudunya gimana ya, kita gunakan alternatif apa tadi, tayamum kan gitu kan. Nah nanti tingkat daruratnya nanti dipertimbangkan lagi karena konsultator itu tadi ya kan. Terus kalau memang mentok nih orang nggak boleh kena debu sama sekali, kayak ini nih, ada orang yang kanker apa yang kalau nggak kena angin, kalau gerah dikit rambutnya rontok gitu tuh, tumor ya. Nah, tumor dan lain-lain itu kan. Nah, ntar tingkat daruratnya seperti apa nanti bisa dikonsultasiin ke Bang Bedul. Bang Bedul ya, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Itu poin utamanya di tadi Ustaz Pepe tadi bilang bahwasanya pasti ada jalannya kan gitu kan, pasti ada jalannya. Apalagi kalau ngomongin ibadah, nggak ada bahasanya, nggak ada ceritanya ibadah itu nyengsarain. Masa iya orang puasa malah bikin sakit kan gitu kan? Nggak ada ceritanya. Ini gue sakit banget di badan gara-gara puasa kemarin, nggak ada ceritanya kayak gitu, nggak ada ceritanya kayak gitu. Ya, apalagi kalau ngomongin lebih dalamnya lagi, justru malah ibadah itu yang menyembuhkan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Ustadz Pepe. Dua. Ya. Ya, tahan dulu. Ini ada satu lagi dikit, tadi ada yang ketinggalan katak itu juga haram untuk dibunuh. Katak. Terus tadi untuk alasannya kenapa kelelawar tidak boleh, di sini belum nemuin keterangan lebihnya. Yang jelas kelelawar itu haram untuk dibunuh, apalagi dikonsumsi gitu ya. Jadi di sini cuma disebutkan, taruh saya mana tadi? Alah nggak ketemu lah, udah kemalaman. Intinya ada katak, kelelawar, kutu, terus apalagi lah di situ nggak disebutin kenapa-kenapanya, ya nggak disebutin kenapa-kenapanya. Yang jelas di keterangannya di sini haram untuk dibunuh. Selebihnya selanjutnya kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Saya kembalikan untuk doanya, mohon Ustadz Pepen untuk memimpin. Marilah kita sama-sama untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita menjadikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan di dalam mencari ilmu itu. Karena saya sering bilang bahwa Islam itu hidupnya dengan ilmu, hidupnya ilmu itu dengan muzakarah. Itu Islam tanpa ilmu tidak akan hidup, ya, tidak akan hidup di kampung kita. Kalau umpama ada Islam tanpa ada ilmunya, tidak akan hidup. Kemudian hidupnya ilmu itu dengan ta'lim dan mudzakarah. Nah, mudah-mudahan kita semua, walaupun ini yang namanya ngaji ya, yang namanya ngaji namanya juga pasang surut, kadangkala banyak, kadangkala enggak, itulah ngaji. Itu ngaji gitu. Makanya kalau memang ngaji mah, ya saya sampaikan dikit, kalau ngaji mah nih, biarpun umpama di tempat ngajinya kita ngantuk sambil ngiler, itu ada hitungan pahala, ya, ada hitungan pahala. Apalagi sambil ngopi, sambil ngerokok, itu bukan pahala lagi itu. Ya insya Allah, ya, iya gitu. Ya. Ada seorang ulama kan begitu katanya, dia bermimpi dengan Rasulullah dan nanya, ya Rasul, itu utamaan mana hadir di majelis ilmu sama hadir maulid? Kata Rasul, oh, itu dua-duanya bagus, tapi yang lebih utama adalah hadir di majelis ta'lim ilmu, gitu di malam Senin ini, ya, itu lebih bagus. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan ilmu dari guru kita, kemudian kita bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan menjadi amal ibadah kita. Ya. Sekali lagi saya mohon ya kepada jamaah, kepada antum semua, mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan, ya. Amin. Ya, istiqomah Bang PD bukan istri komah. Istiqomah. Nah gitu, itu yang susah istiqomah itu, ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil awwalina wal akhirin, habibina wa syafi'ina
wa maulana Muhammadin wa salim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabatihi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafihu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma hadina siratal mustaqim. Allahumma hadina siratal mustaqim. Allahumma hadina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Ulaika rafiqa dzalika fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan katsiran tayyiban mubarakah. Allahumma ij'alna haja jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.